selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang kita udah mulai masuk ke tema bulan depan teman-teman ya. Jadi ini temanya adalah bagaimana kehidupan untuk ke-12 zodiak khusus untuk bulan Juli 2026. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Kayak biasa, Aries, mari kita cek bagaimana sih kehidupan seorang Aries di Juli 2026. sekali. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading teman-teman ya. Cus kepoin langsung aja teman-teman di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau sama aku personal readingnya kalian boleh sambil curhat ya, ada masalah apapun boleh, tumpahkan saja, ceritakan saja semuanya ya. Karena aku di sini bersiap nggak tuh siap jadi pendengar yang baik buat kalian semua. Oke, kita mulai di kartu yang pertama. Aries, kita akan cek dulu situasi dan kondisinya Aries di Juli ya. Jadi di Juli ada situasi dan kondisi di mana Aries ini lagi males banget, jadi males gitu ya. Males di sini. Mungkin Aries akan lebih suka untuk banyak apa ya, mungkin lebih banyak santuinya kali ya. Seharusnya di Juli gitu, bukan lebih banyak santuy, ingin kamu santuy tapi mungkin tidak bisa terlalu santuy gitu loh. Jadi kan ada ya tipe-tipe orang-orang tertentu yang dia tuh istilahnya pengen banget ada waktu buat bermalas-malesan, tapi nggak bisa, tetap aja jadwalnya padat, ini harus dikerjain, itu harus dikerjain gitu. Jadi saking banyak dan numpuknya kerjaan yang ujung-ujungnya tuh jadi males gitu, kayak nggak tahu kan ini harus mulai dari mana sih. Semuanya penting buat dikerjain gitu, semuanya penting untuk didahulukan rasanya. Saking banyaknya udah nggak tahu lagi, kayak udahlah malas aku, sebanyak ini harus dikerjain kayak gitu ya. Jadi Aries tuh yang aku lihat ada di situasi yang kayak gitu di Juli gitu. Karena saking lihat pekerjaannya numpuk itu udah males aja bawaannya. Aduh, ini hidup nggak ada santai-santainya gitu ya. Lalu yang kedua di sini, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi Aries di Juli? Salah satu faktornya di sini aku melihat soal uang. Semakin baik kondisi keuangan kamu ya, aku melihat seharusnya kamu semakin males malahan. Tapi kalau kondisi keuangannya tidak baik-baik saja maka di saat itulah Aries akan mode survive-nya ya, akan bangkit dia kayak gitu. Oke, aku harus lebih rajin ya, karena ini udah menipis nih saldo kayak gitu. Jadi Aries ini sebenarnya ketika dia akan males ketika uangnya ada, tapi akan rajin ketika uangnya agak-agak seret gitu ya. Itu tuh. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku melihat Aries banyak banget hal-hal baru yang kamu mulai Aries ya. Sehingga di bulan Juli kamu harus tetap menyelesaikan yang sudah kamu mulai ini. Bahkan harus bertahan gitu loh. Apa yang sudah dimulai gak bisa mundur lagi Aries. Karena ada kondisi dimana kamu itu kayak mencoba untuk nyemplung ke sesuatu iseng-iseng di bulan sebelumnya. Di Juli mau nggak mau harus dijalanin buat kedepannya kayak gitu Aries, the Fool di sini ya. Jadi makanya di sini nggak bisa ada kata males lagi. Kerjaan di sini ya, kalau aku melihatnya tentang pekerjaan gitu, kamu nyobain yang baru-baru, awalnya excited, coba ini ya, iseng ternyata berjalan dan kamu ngerasa capek setelah berjalan, kayak waduh banyak banget yang harus aku kerjaannya. Oke sih memang, cuma wow gitu, kapan nih waktu buat males-malesannya gitu, udah capek rasanya Aries ini. Terus yang keempat di sini, harapan dan ketakutan seorang Aries ya. Harapan Aries bahwa Aries ini bisa menjadi manusia yang bisa melupakan segala kesedihannya, kekecewaannya, penyesalan-penyesalan, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu gitu, bisa healing lah gitu, bisa memaafkan orang yang sudah
menyakitinya gitu. Ya, sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kamu akan selalu dihantui rasa sedih ya. Akibat apa Kak? Ya mungkin Aries pernah disakitin sama orang lain, kamu tuh paling takut gitu, selalu dihantui rasa kesedihan karena nggak lepas hidup kalau selalu sedih gitu. Bukan Aries banget gitu ya. Lalu di kartu yang kelima ya, next stepnya gimana Kak kehidupan Aries di bulan Juli ya. Next stepnya kalau aku lihat di bulan Juli, Aries ini memang akan cenderung lebih sensitif juga secara perasaan gitu ya, lebih halus aja perasaannya gitu. Jadi mohon maaf nih cross watcher ya, bisa jadi Aries akan lebih mudah tersinggung ya di bulan Juli nanti, terutama sama kalian tuh yang deket sama Aries ya. Aries itu akan jauh sensiannya gitu, mudah sensian banget di Juli gitu. Jadi janganlah dijulitin kalau nggak ingin kena ulti sama Aries ya. Terus yang keenam ya, bagaimana kondisi keuangan di bulan Juli? Happy. Aku melihat the sun di sini. Ada situasi dan kondisi yang dimana kamu akan happy soal kondisi keuanganmu. Ada hal-hal yang positif tentang keuangan di sini. Bagus ya Aries ya. Lalu yang ketujuh, kalau untuk percintaan beberapa di sini ada yang akan melangsungkan ke pernikahan Aries ini, komitmen yang menjadi nyata dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Bahkan di sini pokoknya kalau untuk percintaan terlihat membahagiakan ya, karena ada apa ya kalau aku bilangnya, Aries ini kalau soal percintaan di Juli bukan hanya terkait dengan kamu dan pasangan saja bahagianya, tapi happy-nya sampai ke keluarga kalian gitu loh, kedua belah pihak kayak gitu. Good. Bahkan yang yang mantanan ada potensi untuk reunian ya sama mantan ya. Lala badai Aries ya. Lalu di kartu yang ke-8, apa best action yang bisa Aries lakukan di kehidupannya Aries ya di Juli gitu. Yang aku lihat di sini salah satu best actionnya mungkin adalah untuk selalu ya melakukan perubahan. Karena peruntungan seorang Aries ini akan ada ketika Aries ini mau untuk melakukan banyak perubahan di kehidupannya dan mencoba banyak hal baru tadi gitu ya. Dan di kartu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak? Kehidupan Aries di bulan Juli sangat stabil, sangat bagus ya. Aku melihat bagus sih ya. Nine of Pentacles ya, rezeki bagus, keuangan bagus, kestabilan di sini terlihat secara finansial terutama buat Aries seperti itu. Oke, dan di kartu yang ke-10 ya, kunci dari seorang Aries ya di bulan Juli terlihat di sini adalah kontrol emosi menjadi kunci kalau semuanya mau baik-baik saja seperti itu ya. Jangan gampang sensian, jangan gampang marahan, karena seharusnya kondisi kamu lagi bagus-bagusnya, nggak akan enak kalau terlalu banyak kesedihan dan kemarahan dan emosi yang tinggi di dalamnya seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta Kak buat Aries di Juli 2026. Nih Aries ya. Pesan buat Aries yang pertama, lepaskan hal apapun yang sekiranya bisa menghalangi kamu dari tujuan-tujuan kamu. Lepaskan penghalang-penghalang di dirimu, lalu percaya kepada keberuntunganmu. Tinggalkan masa lalu Aries, jangan ingat-ingat hal yang menyakitkan lagi ya. Terus juga kemakmuran itu sudah deket banget sama kamu Aries, fokus ke sana aja, jangan ke yang lain-lain. Energimu sedang di momentumnya banget di Juli, dan kerja kerasmu terbayarkan di bulan Juli. Amin Aries ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di Juli, energi paling kuat ya ada dari Sagi, Scorpio, Capri, Taurus, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.